Israel dan pasukan Hamas jual beli serangan. Tidak bisa dipungkiri jika sejak pekan lalu hingga kini konflik antara Israel dengan Palestina masih saja terus berlangsung dan belum menemukan titik perdamaian atau meredamnya tensi serangan antara kedua belah pihak. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa gejolak konflik di kawasan Timur Tengah kerap kali jadi sorotan dunia internasional. Misalkan saja dengan pengutukan dari berbagai pihak atau pemerintah atas tindakan penyerangan Israel terhadap warga Palestina ketika sedang menunaikan ibadah sholat. Selain itu, masyarakat mempertanyakan alasan Israel menyerang Palestina 1 minggu terakhir yang merenggut nyawa dari kedua belah pihak, dan yang lebih parah lagi, anak-anak dan wanita ikut menjadi korban jiwa. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, sejak konflik pecah antara Israel dan Palestina pada Senin pekan lalu 10 Mei, setidaknya 188 warga terbunuh di Gaza. Di antaranya mencakup 55 anak-anak dan 33 perempuan, serta 1.230 orang terluka akibat serangan Israel. Di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait pada 17 Mei kemarin, menurut pejabat setempat dari pihak Israel, ada 10 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia akibat serangan roket Hamas di Israel. Adapun pertempuran ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa dasawarsa lalu. Hal itu berdasarkan jawaban atau alasan Israel serang Palestina. Diketahui bermula dari permasalahan sengketa tanah antara pemukiman Palestina dan Yahudi di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Namun hal ini tampaknya tak akan selesai, sebab usai putusan pengadilan distrik Yerusalem pada awal 2021 lalu, sekitar 30 warga Palestina yang mendiami wilayah sengketa dan marah lantaran putusan disebut menguntungkan pihak Yahudi atau Israel. Hal itu dianggap jika pendaftaran tanah atas nama asosiasi permukiman terjadi melalui penipuan, berkolusi dengan Komisioner Properti Publik dan pihak pencatat tanah Israel, ucap pengacara keluarga Palestina kepada media informasi AFP. Sementara itu, untuk Israel sendiri, protes digaungkan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Alasan Israel serang Palestina kemudian dijelaskan usai puluhan ribu warga Palestina yang tak setuju dengan putusan pengadilan Yerusalem dan melakukan protes dengan memadati perbukitan sekitar Masjid Al-Aqsa usai ibadah salat Jumat yang pada akhirnya selepas buka puasa. Bentrok tiba-tiba terjadi di Masjid Al-Aqsa antara polisi Israel dan warga Palestina. Dalam aksi bentrokan, kedua belah pihak berlangsung secara tidak seimbang dan terkesan barbaran, sebab polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut saat berhadapan dengan warga Palestina yang juga melemparkan batu di dekat Sheikh Jarrah yang di sekitarnya berada di Masjid Al-Aqsa. Sementara di wilayah lain, yaitu Gerbang Damaskus, Kota Tua, bentrok kecil juga terjadi. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang berkumpul di dekat rumah-rumah keluarga Palestina yang berpotensi digusur oleh Israel. Tentunya dari aksi penjajahan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina saat ini juga tidak luput dari peringatan pasukan Hamas yang dipicu rentetan serangan hingga kini. Namun alasan Israel serang Palestina juga terjadi usai Hamas peringatkan Israel untuk menarik seluruh tentaranya dan polisinya dari kompleks Masjid Al-Aqsa dan distrik Sheikh Jarrah di Yerusalem yang menjadi lokasi sengketa tanah antara warga Palestina dan pemukiman Yahudi pada Senin pekan lalu, dan batas waktu Hamas berakhir sehingga pihak melancarkan serangan ke Israel. Setelah peringatan pasukan Hamas tidak diindahkan Israel, rentetan roket pun ditembakkan ke arah musuh di Yerusalem yang diduduki untuk merespon kejahatan dan agresinya terhadap kota suci dan penindasan warga di Sheikh Jarrah dan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana pernyataan juru bicara sayap militer Hamas di Gaza, Brigade Al-Qassam, seperti dilansir Arab News.
Ini adalah pesan yang harus dipahami musuh dengan baik. Jika Anda merespon, kami akan merespon. Dan jika Anda melakukan eskalasi, kami akan melakukan eskalasi, ucap Brigade Al-Qassam. Selain itu, Panglima Brigade Al-Qassam, Muhammad Daif, sebelumnya telah memperingatkan bahwa perlawanan tidak akan berdiam diri dan bahwa Israel akan membayar mahal jika melanjutkan tindakannya terhadap warga Palestina. Sementara itu, dari rentetan serangan roket yang dilakukan oleh pasukan Hamas terhadap Israel, kemudian Israel pun tidak berdiam diri dan kemudian membalas serangan tersebut. Di dalam lansiran sumber media informasi tersebut, adapun rangkaian serangan lebih dari 100 roket dari militer Hamas dan militan lainnya menjadi alasan Israel serang Palestina hingga kini. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga telah memperingatkan bahwa Hamas sudah melewati garis merah dengan mengarahkan roket-roketnya ke Yerusalem. Dia menegaskan bahwa Israel akan merespon dengan kekuatan militer. Kita tidak akan diam. Kita tidak akan mentoleransi serangan-serangan ke wilayah kita, ibu kota kita, warga kita, dan tentara kita. Pihak yang menyerang kita akan membayar mahal, tegas Netanyahu yang menggelar rapat dengan jajaran petinggi militer Israel dan Dinas Keamanan Shin Bet pekan lalu. Selain itu, Perdana Menteri Israel dan juru bicara militer Israel yaitu Jonathan Kornikus juga telah bersuara bahwa telah memulai untuk menyerang target-target militer di Gaza. Bahkan mengatakan jika sudah mempersiapkan berbagai skenario, termasuk skenario intensitas tinggi, dan Hamas akan mendapatkan pesannya, ujar juru bicara militer Israel tersebut. Tentunya dengan saling jual beli serangan antara pasukan militer Hamas dan pasukan militer Israel yang sama-sama telah mempersiapkan serangan mereka untuk meruntuhkan target sasaran, sebagaimana pernyataan dari kedua belah pihak yang kian semakin membara saat ini, membuat beberapa negara di dunia saat ini semakin khawatir jika pecahnya Perang Dunia Ketiga terjadi di wilayah Timur Tengah.